Selamat datang lagi teman-teman. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang legendaris banget. Pernah dengar soal Satrio Piningit? Nah, ini dia, figur yang diramalkan muncul di Nusantara menurut penjelasannya Ki Ronggojati. Siapa sih dia ini sebenarnya dan kenapa kedatangannya ditunggu-tunggu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kutipan yang satu ini, ya. Dengerin deh. Sosok orang pilihan, keturunan dari Kerajaan Besar Nusantara. Langsung kebayangkan betapa epik dan misteriusnya sosok ini? Ini nih, fondasi dari semua cerita yang akan kita bahas. Udah disinggung soal takdir, soal garis keturunan ningrat. Keren. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita kenalan dulu yuk sama Satrio Piningit ini. Siapa dia sebenarnya? Nah, yang pertama dan paling penting buat kita tahu, Satrio Piningit itu bukan nama orang ya. Anggap aja ini sebuah gelar atau julukan. Gelar buat siapa? Buat seorang pemimpin pilihan yang menurut ramalan bakal muncul pas zaman lagi kacau-kacaunya. Dia yang bakal jadi panglima yang adil dan bijaksana. Nah, ini nih yang bikin sosoknya makin misterius dan menarik banget. Profilnya tuh penuh kontradiksi. Coba lihat deh, usianya masih muda, tapi dia keturunan Kerajaan Besar Nusantara. Tapi hidupnya sehari-hari sederhana banget kayak orang biasa. Ditambah lagi, dia punya kemampuan-kemampuan khusus yang nggak umum. Dan katanya dia memegang senjata legendaris, cakra. Kebayang nggak gabungan antara ningrat dan rakyat jelata ini yang bikin dia unik? Oke, kita udah tahu profilnya. Sekarang, gimana soal wataknya? Apa sih yang bikin dia beda dari pemimpin-pemimpin lain? Yuk kita lihat karakter moralnya yang katanya kokoh banget ini. Di sini kita bisa lihat perbandingannya. Di satu sisi ada sifat-sifatnya yang nggak tergoyahkan. Dia nggak gampang dipengaruhi, nggak gampang diprovokasi, prinsipnya kuat, hatinya bersih. Nah, di sisi lain, ada hal-hal negatif yang coba merusak, ajakan buat membenci, pola pikir yang buruk, ambisi pribadi, keserakahan, dan dia kebal sama semua itu. Justru inilah masalah-masalah yang nantinya bakal dia bereskan. Makanya dibilang dia itu pemimpin yang tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Kenapa? Ya karena kombinasi tadi, kekuatan batinnya, prinsipnya yang teguh, plus kemampuan khususnya. Itu paket komplit yang bikin dia benar-benar unik. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita butuh pemimpin kayak dia? Emangnya kondisi masyarakatnya lagi separah apa sampai butuh sosok Satrio Piningit? Menurut Ki Ronggojati, ada beberapa masalah sosial yang parah banget yang jadi semacam panggilan buat Satrio Piningit untuk muncul. Apa aja itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, katanya zaman itu dipenuhi sama keserakahan dan ambisi buta. Banyak orang cuma mikirin keuntungan jangka pendek, gimana caranya dapat harta dan jabatan secepatnya. Nggak peduli lagi sama dampak perbuatannya ke depan. Nah, dari keserakahan itu ujung-ujungnya apa? Masyarakat jadi gampang diadu domba. Fitnah dan provokasi ada di mana-mana sengaja disebar cuma buat kepentingan segelintir orang yang nggak bertanggung jawab. Semua ini sama Ki Ronggojati disebut sebagai pola pikir yang buruk. Ini sebuah kondisi di mana perpecahan itu dianggap ya biasa aja. Pemikiran yang nggak manusiawi menyebar luas. Orang-orang jadi gampang banget disesatkan cuma buat keuntungan orang lain. Ngeri ya? Oke, jadi di tengah kondisi yang carut-marut kayak gitu, apa dong takdir dan misi Satrio Piningit? Apa yang bakal dia lakukan? Kepemimpinannya itu bukan soal nunjukin kuasa, tapi soal proses buat benerin keadaan. Ada 3 langkah utama yang bakal dia lakuin. Pertama, merangkul. Artinya, dia bakal menyatukan semua orang, nggak peduli latar belakangnya apa. Kedua, melindungi. Dia bakal mastiin orang-orang itu saling jaga, bukan saling sikut. Dan yang ketiga, mengarahkan. Nunjukin semua orang ke jalan yang benar dan adil. Jadi, pada dasarnya tujuan akhirnya adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Bukan cuma buat satu suku atau satu golongan, tapi buat semua manusia yang pengen hidup damai di jalan yang benar. Sebagai penutup, ada pesan penting dari Ki Ronggojati. Dan pesan ini, menurut saya, mengubah ramalan ini jadi sesuatu yang lebih personal buat kita renungkan. Ki Ronggojati bilang gini, karena hidupmu ditentukan oleh pilihanmu, karena sikapmu ditentukan oleh perilakumu. Intinya apa? Mau ada ramalan sehebat apapun, pada akhirnya hidup kita itu ya tergantung pilihan dan perbuatan kita sendiri. Kita nggak bisa cuma diem, nunggu diselamatkan. Nasib kita ada di tangan kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang dalam banget. Di dunia ini kan banyak banget ajakan ya. Ada yang ngajak membenci, ada yang ngajak bersatu. Pertanyaannya, jalan mana yang bakal kita pilih? Karena pada akhirnya, pilihan antara perpecahan dan persatuan itu balik lagi
ke diri kita masing-masing,